Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu agar kita bisa melakukan wawancara khususnya di tugas calon guru penggerak saya ini di modul 3.1 gitu. Terima kasih Ibu untuk telah berkenan. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus mana yang dilema etika atau bujukan moral, sebetulnya kalau mau jujur gitu ya, malah menjadikan dilema untuk saya gitu. Jadi kadang-kadang ini tuh maksudnya dilema etika atau bujukan moral gitu. Tetapi ketika saya menggunakan hati, menggunakan rasa kasihan gitu, nah lah itu sudah masuk ke bujukan moral gitu ya. Sudah bukan lagi dilema. Kalau dilema itu biasanya saya pikirkan begini atau begini ya, tapi kalau udah kasihan lah gitu, ya udahlah gitu. Nah itu baru ke bujukan moral di situ. Oh iya, ini berarti bujukan moral karena saya juga dipengaruhi hati gitu ya. Kalau hati sudah berbicara itu udah moral yang diutamakan. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Jadi kita kembali ke konsekuensi dan komitmen ya. Apa yang ingin ditujukan? Seperti misalkan ada dua kasus yang baru saja terjadi. Di satu sisi saya menginginkan guru-guru punya kompetensi yang lebih dengan meningkatkan kompetensinya di kegiatan diklat, workshop ataupun sejenisnya seperti guru penggerak. Tapi di sisi lain juga saya ingin pembelajaran tetap berjalan, kemudian murid tetap terlayani. Nah, di hari Kamis kemarin kebetulan di mana 5 guru mengikuti kegiatan diklat di BBGP, sedangkan kita di sini personil tinggal tersisa 3. Di situ juga ada dilema di mana apakah mengizinkan kelima guru itu mengikuti kegiatan ataukah melarang demi siswa. Nah akhirnya kita percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh guru dalam peningkatan kompetensi itu kan ujungnya untuk supaya guru itu bisa lebih baik lagi melayani siswa. Jadi konsekuensinya saya sebagai kepala sekolah, walaupun istilahnya tugasnya memimpin, ya saya terjun untuk menangani atau mengambil alih kegiatan pembelajaran di kelas, walaupun pada saat itu berarti kalau 3 guru masing-masing guru memegang 2 kelas. Jadi ada konsekuensi yang harus dijalankan dan komitmen ketika terjadi hal-hal yang demikian. Jadi Ibu menginginkan guru-guru di sekolah itu mengembangkan kompetensinya melalui workshop, diklat, ataupun mengikuti calon guru penggerak. Tapi di situ juga Ibu dilema apakah nanti proses pembelajaran tetap akan berjalan tetapi dengan konsekuensi yang akan terjadi atau gimana, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil keputusan, sebelum saya mengambil keputusan itu yang pertama saya pelajari dulu ya, ini apa masalahnya. Kemudian yang kedua saya mencoba dari hati ke hati gitu ya. Jadi saya cari informasi dari guru-guru tertentu yang memang bisa saya gali informasi, atau dari warga sekolah, bisa dari pedagang atau penjaga gitu. Ini apa ya yang terjadi, atau kadang saya menghampiri kumpulan orang tua untuk bertanya, tapi tidak seperti sedang bertanya atau apa gitu. Saya lakukan dengan kayak iseng-iseng ya, ngajak ngobrol gitu. Mereka tidak tahu bahwa saya sedang menggali informasi, dan dari situ saya kumpulkan data, kemudian baru saya tarik kesimpulan. Namun biasanya sebelum saya ambil kesimpulan itu atau keputusan, saya pasti menghubungi
Kalau nggak bendahara, ada satu guru yang saya percaya, ini ibu mau melakukan ini, kira-kira gimana? Kalau misalkan kalau ada saran ya saya pertimbangkan kembali, tapi kalau itu menurut ibu yang terbaik, kita nurut aja loh. Kalau gitu ya udah, berarti keputusan akan dilaksanakan. Kalau misalkan bu, tapi menurut saya ada hal sesuatu yang sebetulnya mah begini-begini, misalkan kata guru tersebut yang saya percaya gitu ya, atau yang dari bawah situ, nah baru saya kaji ulang lagi, saya ambil lagi solusi yang lain gitu. Jadi ibu selama ini cara prosedurnya itu mencari informasi baik dari orang tua murid ataupun pedagang ataupun rekan guru, kemudian ibu kumpulkan data tersebut dan ibu buat kesimpulan atas pengambilan keputusan dan meminta saran kepada salah satu guru seperti itu ya ibu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah lain mungkin terjadi ya, sampai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan. Kalau di saya sendiri sebetulnya hal ekstrim sedemikian itu tidak pernah terjadi, karena ketika ada sesuatu hal yang saya menginginkan seperti ini, saya memprogramkan seperti ini, sedangkan guru misalkan dengan kondisi yang seperti ini, nah kebetulan kita selalu ngobrol kan, jadi selalu ada solusi untuk setiap kegiatan atau dilema tersebut. Seperti misalkan pada saat Ibu Mei operasi ya istilahnya, itu kan beberapa waktu meninggalkan sekolah. Di situ saya juga bingung kan, karena biasanya kalau saya meminta salah satu guru untuk menghandle kelasnya Bu Mei, itu mungkin kalau di sekolah lain akan ada keberatan gitu ya, kalau misalkan menghandle-nya tuh lama lah, kalau sehari 2 hari oke, tapi menghandle-nya lama biasanya itu akan terjadi. Tapi ketika saya mencoba memancing, ya sudahlah, biarin saya saja yang handle kelasnya Bu Mei gitu. Tapi di situ dengan keputusan yang seperti itu, malah justru guru-guru itu nggak apa-apa Bu, saya saja habis ini saya. Jadi tanpa kita untuk berdebat pun mereka sudah sudah prepare gitu untuk menghandle gitu. Jadi pada akhirnya pada saat Bu Mei operasi, saya sama sekali tidak menghandle karena sudah itu. Jadi intinya dari keteladanan juga bisa mengurangi kita untuk terlalu memutuskan gitu. Jadi guru pun bisa memutuskan sendiri untuk dirinya, oh saya harus menghandle, saya harus membantu. Jadi setelah ada kasus, ibu memikirkan bagaimana cara penanganan, tetapi di sisi lain ada rekan guru yang membantu, tanpa harus ibu meminta, seperti itu ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya paling itu ya, yang seperti tadi. Jadi di satu sisi ingin kemajuan, di sisi lain akan ada resiko yang harus ditanggung. Seperti kemarin itu contohnya, tantangannya yaitu ya saya menginginkan guru-guru saya meningkatkan kompetensi. Di saat kesempatan itu ada gitu ya. Di saat kesempatan itu ada, kemudian sekolah menjadi kosong. Di situ tantangannya berarti saya di tengah kesibukan saya yang bukan hanya menjadi kepala sekolah, tetapi juga dengan kesibukan lainnya, mau tidak mau harus menghandle kelas. Belum lagi pada saat menghandle kelas itu kan ada telepon bahwa sebagai ketua gugus saya juga harus rapat. Nah di situ semakin banyaklah dilema etika. Ini saya sudah mengambil keputusan saya menghandle kelas, kemudian dilema lagi gitu ya. Sudah satu dilema saya selesaikan, dilema lagi karena menjadi ketua gugus juga tanggung jawabnya terhadap 9 sekolah. Itu apa yang harus saya lakukan? Meninggalkan sekolah atau mengikuti kegiatan rapat gugus itu, atau tetap di sekolah mengabaikan rapat. Di situ akhirnya saya melihat dulu seberapa penting isi rapat itu. Saya tanya dulu, ini mau rapat tentang apa sih? Ternyata ini tentang adanya hal demikian ini. Nah saya pertimbangkan, ternyata itu tidak terlalu urgent.
Jadi saya memilih untuk berikan dulu tugas. Nah di detik terakhir menjelang pulang sekolah baru saya ngikut rapat, dengan konsekuensi saya telat. Di sana saya meminta maaf dan mengemukakan alasan rapat itu bukan alasan terlambat rapat itu bukan mengabaikan undangan atau kewajiban, tetapi karena memang ada yang lebih urgent, yaitu tetap karena dalam segi apapun kan siswa tetap yang utama dan pertama. Ya, saya sangat setuju sekali dan sangat mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru bahwa ketika Ibu tadi membicarakan ingin kemajuan dari guru-guru, tapi di lain sisi ada resiko yang harus diambil. Betul. Iya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau itu tergantung dari dilema etikanya seperti apa ya. Jadi ada yang perlu penanganan langsung, ada yang perlu kita tunda dulu. Seperti yang tadi kayak dilema etika ketika kita memilih antara guru, pertama kan saya menjadwalkan dulu, oh ini berarti saya harus handle kelas. Karena kan pemberitahuan akan guru 5 orang itu tidak ada di sekolah itu kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Berarti saya menjadwalkan, oh iya, saya mengatur jadwal pribadi saya supaya kosong di hari itu sehingga saya bisa menghandle. Tapi itu kan dijadwalkan berarti ya. Tapi yang ketika tiba-tiba harus rapat itu kan tidak bisa dijadwalkan, penyelesaian harus saat itu juga. Jadi tergantung dari segi keurgenan dan bagaimana terjadinya dilema etika itu sendiri. Kemudian kalau misalkan seperti ada nih laporan misalkan dari orang tua, ini begini. Nah kalau yang harus seperti itu kan juga harus kita pikirkan, ini bagaimana supaya orang tua bisa terpenuhi keinginannya, tetapi saya juga tidak terlalu terlihat menuntut kepada guru. Nah untuk hal-hal tersebut kan saya juga cari timing yang tepat ya. Kapan saya harus berbicara ke guru bahwa ada keinginan orang tua seperti ini sehingga guru itu istilahnya tidak merasa tertekan atau pada saat pembicaraan itu enjoy. Karena kan posisinya begini, orang tua menginginkan pelayanan terbaik, tetapi dengan posisi guru-guru Lugi Dulang yang statusnya honorer, saya juga tidak bisa menuntut terlalu banyak terhadap guru honorer yang notabene gajinya di bawah rata-rata gitu ya. Berarti kan untuk meminta peningkatan pelayanan terbaik itu saya harus betul-betul mengetuk dulu hatinya gitu, hati guru, sehingga bahwa yang mereka lakukan itu tanpa pamrih dan memang betul-betul keluar dari hati nuraninya. Nah untuk mengetuk hati itu kan tidak bisa, Bu sini ada orang tua gini, nggak bisa gitu. Jadi saya lihat dulu kondisi gurunya, kemudian sedang enjoy tidak atau ini. Nanti ketika dalam obrolan-obrolan tertentu saya obrolkan begini, jadi seolah-olah bersahabat, seolah-olah ngobrol, padahal kita sedang ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi. Artinya sedang menginginkan bahwa guru itu bisa menanggapi harapan masyarakat seperti itu. Jadi kita lihat timing juga. Ya, jadi Ibu katakan, jadi Ibu itu lebih memprioritaskan mana yang terlebih dahulu yang diprioritaskan. Ya. Kemudian Ibu mengatur jadwal pribadi itu seperti apa. Dan Ibu juga menginginkan rekan guru itu bisa meningkatkan kompetensi, tetapi dilihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Gitu ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan seseorang tidak ada ya, karena kalau bagi saya setiap orang di sekolah saya itu, jadi tidak ada yang satu orang yang lebih mempengaruhi keputusan saya, tapi setiap orang juga mempengaruhi keputusan saya. Seperti tadi kan saya katakan, ketika Bu Mei nggak ada dalam kondisi operasi, dengan pasca operasi juga ada rehab, bed rest, kemudian udah operasi bed rest malah ada tugas CGP dan lokakarya itu kan, jadi malah nambah. Nah itu kan
saya tidak mengambil keputusan seorang, karena yang membantu saya bukan seseorang tapi beberapa orang. Dalam artian setiap orang, setiap personil di lingkungan sekolah saya bisa mempengaruhi keputusan tergantung dari bagaimana mereka bersikap, kewelcomeannya. Tetapi rata-rata positif, jadi bukan mempengaruhi yang negatif, tapi justru meringankan saya sehingga saya diperkecil merasakan dilema etikanya. Jadi kalau orang lain semakin meruncing, kalau saya semakin melandai gitu dilema etikanya. Jadi beban ibu terasa ringan ketika guru-guru itu ikut membantu gitu, dengan senang hati gitu, tanpa harus disuruh atau diberi perintah terlebih dahulu. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Intinya kalau yang saya rasakan itu dilema etika akan sangat terasa runcing ketika tidak ada persatuan dan kesatuan di sekolah. Dalam artian ada ketidaknyamanan di antara guru-guru. Tetapi dilema etika itu akan menjadi landai, bahkan tidak ada ketika semua personil itu bersatu. Dalam artian begini, jadi ketika saya bingung, mereka langsung kasih solusi. Udah Bu, biar saya saja yang begini. Gak apa-apa Bu, saya begini. Jadi tanpa saya memutuskan pun ya udah sudah selesai dengan sendirinya. Jadi intinya di dalam satu teamwork gitu ya, itu yang paling penting adalah bagaimana bisa menyatukan hati, kemudian saling menanamkan rasa simpati dan empati terhadap sesama personil. Jadi menjaga persatuan sehingga dilema etika itu tidak akan ada jika kerja timnya itu baik, saling ada rasa empati dan simpatis. Ya, minimal melandai lah, gitu. Tidak terlalu ekstrim gitu. Jadi kepala sekolah itu tidak dihadapkan, gimana dong? Saya kesini gimana? Saya kesitu gimana? Ya, kalau dulu kan, ketika saya memikirkan ini dan ini, ada aja satu yang mengalah gitu. Gak apa-apa Bu, saya aja yang ini, seperti Bu Indri kan kuliah. Kalau kuliah S2 itu kan berarti istilahnya ada jadwal yang kosong gitu ya, yang tidak bisa hadir gitu. Tapi tiba-tiba berolahraga kan, gak apa-apa Bu, adik Senin nggak ada jadwal, kemudian Kamis juga kebetulan dipindahkan jadwalnya. Jadi penyelesaian masalah itu langsung ada gitu. Saya juga tidak bingung, takutnya saya dibilang mendukung Bu Indri, menekan yang lain. Tidak seperti itu, karena saya tidak menuntut Bu Yosi untuk menggantikan Bu Indri, tapi dia sendiri yang langsung bersedia. Alhamdulillah Ibu ya. Ternyata setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu, banyak sekali pengetahuan yang tadinya belum saya tahu. Ternyata cara penanganannya itu seperti ini, harus bagaimana mengatasinya seperti apa. Dan alhamdulillah yang saya rasakan juga Ibu, memang guru-guru di sekolah Widodo itu memang sangat bagus gitu. Iya. Terima kasih Ibu atas inspirasi yang telah Ibu berikan kepada saya. Juga ini sangat membantu sekali, khususnya dalam tugas calon guru penggerak. Alhamdulillah, semoga Ibu tetap sehat. Amin. Kegiatannya juga bisa dilancarkan. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Dan juga yang semangat menjadi CGP-nya. Amin. Semangat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya Ibu, sebelumnya saya terima kasih dan mohon maaf karena waktu Ibu harus meluangkan untuk sesi wawancara ini. Kebetulan saya ada tugas penggerak kemudian 3.1 di mana saya bertugas untuk wawancara kepala sekolah tentang dilema etika. Ibu sudah siap? Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budaya moral? Biasanya saya mengidentifikasi dilema etika dari sisi benar dan salahnya. Kalau untuk dilema etika, terlihat ada sisi benar dan salah untuk dilema etika. Ketika
ini benar-benar gitu ya. Jadi ini benar, membingungkan, oh ini begitu moral, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah biasanya saya mengambil yang mana yang harus didahulukan atau yang mana yang lebih besar manfaatnya. Kalau untuk seperti itu. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan Ibu mendahulukan mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah biasanya ketika di sekolah ini ada kasus, contoh kasus gitu, biasanya saya selalu dengan guru-guru gitu ya. Jadi saya misalnya dulu seperti apa, terus nanti baiknya seperti apa. Jadi harus ada kebaikan untuk orang tersebut, terus untuk semuanya gitu. Jadi kami benar-benar mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Jadi Ibu di sini mengedepankan musyawarah gitu, mencari solusi dari suatu masalah bersama guru-guru, tentunya harus ada kolaborasi yang baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang itu tadi kembali lagi. Jadi ketika saya mengambil keputusan sendiri dan terus hasilnya ternyata tidak sesuai, maka itu saya akan menyesalinya gitu. Tetapi ketika diambil keputusan secara musyawarah, apapun hasilnya, buruk baiknya, ya karena itu kan keputusan bersama. Jadi kami yang akan kami yang menerimanya gitu ya dari hasil itu. Tapi biasanya insya Allah kalau hasil musyawarah itu selalu baik. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu bahwa musyawarah itu memang sangat penting dilaksanakan gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya memang benar-benar menantang ketika ada suatu kasus itu, terus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah justru ketika saya mengambil keputusan yang tepat, nah itu yang menjadi kepuasan untuk saya sendiri gitu ya, untuk pribadi gitu. Jadi ketika kasus itu muncul, saya merasa tertantang, wah ini harus saya selesaikan gitu. Ketika keputusannya benar-benar bisa mengatasi masalah tersebut, itu merupakan kepuasan untuk saya sendiri. Jadi dari hasil solusi itu ada kepuasan tersendiri gitu buat Ibu ya dari keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya ketika masalah atau suatu kasus datang, maka pada saat itu juga saya kemudian mengumpulkan guru-guru, atau ketika misalnya guru-guru tidak ada juga menunggu dulu sebentar gitu ya, mencari waktu yang tepat tapi tidak terlalu lama gitu. Nah ketika sudah ada waktu yang tepat, makanya sesegera mungkin melakukan setuju sekali Ibu, karena ada suatu masalah itu yang lebih cepat, lebih baik untuk diselesaikan dan jadwalnya juga tentu harus sesuai dengan guru-guru gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya tentu saja banyak ya. Yang pertama dari teori yang saya pelajari gitu sebelumnya, kemudian juga dari senior saya dan juga dari guru-guru. Di sini semuanya sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi Ibu melibatkan selain guru-guru juga
sekali gitu membantu kita. Kemudian nih Ibu, pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lingkungan etika? Apa ya, merupakan pelajaran yang sangat penting untuk saya. Jadi dari setiap kasus atau setiap pengalaman, setiap harinya, jadi dijadikan cermin untuk saya pribadi gitu ya. Jadi ketika ada satu kasus seperti ini, oh penyelesaiannya seperti ini ya. Kemudian ketika ada kasus baru, oh saya cari-cari lagi, oh kira-kira ini penyelesaiannya seperti apa ya gitu. Jadi selain cerminan untuk saya, juga saya tertantang untuk terus belajar terus. Iya, Saya menjadi semakin lebih baik. iya Ibu. Jadi saya juga dari jawaban Ibu mendapatkan pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru bahwa ketika ada masalah kita harus mengedepankan musyawarah terus. Jangan sampai keputusan kita itu membuat orang lain menjadi istilahnya itu menjadi merasa tidak enak atau merasa tumpang tindih gitu ya. Jadi harus sesuai dengan yang diharapkan gitu dan bisa melalui itu. Ibu, sekian pertanyaan wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat memberikan obrolan Ibu, sangat memberikan saya inspirasi. Semoga Ibu tetap sehat, kemudian Ibu bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab, dan saya yakin Ibu itu adalah Ibu yang sangat luar biasa menjalankan tugasnya. Insya Allah. Ya, Ibu terima kasih atas waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.